Makanya saya senang ini, pernyataannya menarik ini. Artinya, Bapak mewajibkan saya untuk mentaati tafsir Al-Quran yang benar adalah menurut orang Muslim. Nah, kalau begitu, maka saya juga mau sebaiknya teman-teman Muslim menafsirkan Alkitab juga menurut orang-orang Kristen, jangan sesuka hati. Enggak. Alkitab tuh enggak Oh, butuh boleh Alkitab enggak saja, butuh boleh, tafsir nggak kok. apa-apa. Tapi Oh, boleh tunjukkan ya. original teks kitab Anda yang asli. Iya, boleh. Tunjukkan kitab asli Anda. Oh iya ya, boleh ya. Firman yang Apa tuh? turun jadi buku aja itu kalian terima. Mengapa firman yang turun jadi manusia tidak kalian terima? Lah, kami terima sebagai ciptaan Tuhan. Gimana sih? Yesus itu Saya nabi, enggak Yesus itu terima. rasul. Kami terima. Yang lucu itu kalau Tuhan yang nusul menjadi buku, Tuhan Nah, nusul menjadi itu. manusia, itu ajaran apa itu? Sifat itu Loh, diciptakan atau sifat tidak? itu melekat pada diri Allah karena sifat itu adalah Allah itu sendiri. Kan Oh, enggak melekat. mendengar. Gimana ceritanya ini? Tapi kok turun gimana kok melekat? Terpisah dong itu. Apa yang turun, Pak? Pak, apa yang turun, Pak? Apa yang turun? Harga telur. Nujulul Quran itu artinya kan firman Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Nujulul. Nujulul. Oke, silakan dari Bu Reni dulu deh. Ada yang mau disampaikan mungkin, atau dari Bang Zuma mau nanya ke Bu Reni. Nah, nanya gitu ya, bukan diskusi, nanya. Nanya kan boleh. Soalnya Bu Reni ini punya pemahaman bagus dia karena langsung diilhami oleh Roh Kudus. Ya, mana tadi pertanyaannya? Yang mau bertanya tadi mana? Lagi naik motor tapi dia. Ya, dia nanya tadi bagaimana konsep ketuhanan di Islam itu tadi kalau yang saya dengar Gurunda. Yang pasti konsep ketuhanan Islam itu ya Yesus nyembah Allah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu ya Allah Subhanahu wa taala, yang Yesus juga sembah. Kalau menurut saya Isa itu beda dengan Yesus gimana? Karena saudara mengatakan Isa itu nabi. Kalau saya tidak mengasihi Isa, tapi yang saya kenal Tuhan Yesus yang adalah sebagai Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Jadi Isa saya tidak tahu, itu kepercayaan saudara. Seperti itu ya. Jadi jangan samakan Isa sama Yesus, saya tidak mau itu seperti itu. Oh, nggak ada yang menyamakan. Kalau Yesus itu kan dari Yunani, kalau Isa itu dari Yahudi. Oh begitu, Itu beda loh. ya, beda ya. Iya, beda dong. Oh, Yesus gitu. itu kan jelmaan Setiap Dewa Zeus. Iya berbeda kita memang berbeda kita. Iya, karena hanya dewa yang datang menjelma jadi manusia. Kalau Oh Tuhan enggak. begitu. Oh kalau Tuhan tidak Iya punya kuasa, dong. berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk seperti itu. Oh, Tuhan punya kuasa sehingga dia memberikan pinter. manusia kuasa. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dia mampu karena dia- membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia diberi ngomong kuasa. begitu? Dia Mbak diberi Reni kuasa juga, karena dia adalah Mbak Reni 100% juga manusia kalau dan di 100% Tuhan. Begitu Bang Zuma. Oh enggak. Apakah Oh, Tuhan tidak. pencipta langit dan bumi 100% manusia? Apakah pencipta langit dan bumi punya Dia sisi adalah- kemanusiaan? Dia adalah alfa dan omega, awal dan yang akhir, ya. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Kalau menurut abang kan abang ketawa karena Tolong abang nggak dibaca. percaya. Karena abang nggak percaya. Tolong dibaca nomor satunya. Tolong dibaca nomor satunya dari Wahyu Nanya, itu. terus pernyataan Tuhan Yesus sendiri kepada Filipus seperti apa yang tadi saya ngomong? Kata Filipus kepadanya, Guru Apa tunjukkan yang dikatakan kepada Filipus? Sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Itu. Kau tidak mengenal aku. Lalu bagaimana engkau mengatakan tunjukkan Bapa itu kepadaku? Ah, Iya, kan lucu. Menurut Yesus lucu. Aku kan sudah bilang samamu, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Oh, begitu. Kenapa Terus- kau bertanya lagi? Tunjukkan kepada saya Bapa itu. Loh, Iya Tuhan dong. Yesus jawab, Kan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus Bapak. jawab begini, dengar. Yesus mengatakan, Bang. Jika kau telah Abang. melihat aku, dengar, Tuhan Yesus jawab Filipus begini, jika kau telah melihat aku, berarti kau telah melihat Bapa yang mengutus aku. Mengerti? Berarti jika kau membunuh aku, itu sama halnya kau membunuh Bapa yang mengutus aku, begitu? Sekarang saya tanya, Filipus kah yang membunuh Tuhan Yesus? Gitu ya, Bu ya? Tidak. Hello. Nah, Jangan salah iya mengartikan. sama. Kalau orang lain yang membunuh,
Kalau orang lain, siapapun itu kan ibu mengatakan, siapa yang melihat aku sama melihat Bapak. Siapa yang meludahi mukaku sama dengan meludahi mukanya Bapak. Apakah Ya, betul sekarang seperti begini. itu? Sekarang begini, itu percakapannya dia Siapa yang melahirkan 12 aku murid Tuhan Yesus. itu sama halnya melahirkan Bapak. Benarkah? Benarkah Bapak itu dilahirkan? Jangan pakai pemikiran Nah. Bapak sendiri. Dengar. Loh harus, Dengar, karena dengar. Yesus mengajarkan di dalam Matius 23, Dengar dulu. kasihi Dia bicara Tuhan dengan begitu kepada akal, murid. bukan dengan asumsi. Dia bicara begitu kepada murid, tapi orang di luar sana mereka tidak tahu percakapan itu. Pada saat itu kan Tuhan Yesus berbicara langsung dengan Filipus, bukan bicara dengan seluruh orang Lah, yang ada di situ yang waktu itu menghukum Filipus dia. sudah Wah, dikatakan, dia mengatakan bahwa bukan Bapak Filip- yang mengutus bukan aku. Filipus juga yang ludah Tuhan Yesus. Itu para imam, Iya. imam. Kan Yesus mengatakan, siapa Kayak yang melihat aku, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Berarti siapapun yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Siapapun yang meludahi Yesus sama dengan meludahi Bapa. Salah Apakah persepsi itu. apakah serendah Jangan bicara itu soal Tuhan? Jangan bicara soal ludah ya. Loh, Yesus diludahi Oh, mukanya? Bang Zuma jangan memutar balikan fakta ya. Loh, Saya kasih tahu. Ibu sadar Bu, Dengar. Yesus Bu, kamu tuh diludahi yang mesti sadar, mukanya. Bang, ya. Pak Zuma tuh yang mesti sadar, dengar. Tidak ada bahasa bilang katanya siapa yang meludahi Yesus berarti meludahi Bapak. Salah ngomong kayak gitu. Lah kan, Ya, Tuhan. kan ada dalilnya Yesus diludahi. Ya, tapi Matius bukan berarti Tuhan Yesus 27. mengajarkan seperti itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Loh, ibu yang mengajarkan siapa yang melihat aku sama melihat Bapak. Berarti siapa yang meludahi itu aku sama percakapan. meludahi Bapak. Lah, bahasa yang meludahi kan Bapak sendiri yang ngomong. Loh, bukan gimana Yesus. ibu ini? Loh, bahasa ludah kan Bapak sendiri Loh, yang ngomong. Yesus bukan kan Yesus. Anda katakan, Ya, siapa astaga, yang melihat Tuhan. aku sama melihat Bapak. Siapa yang meludahi aku sama meludahi. Oke, sekarang saya tanya Pak Zuma. Ada tulisan makanya bahasa beragama begitu, itu bahasa kok ludah harus pakai kepada Bapak? akal. Siapa yang meludahi aku berarti meludahi Bapak. Coba Bapak kasih tunjuk ada dalam Alkitab tertulis di mana? Loh, Wah, Bapak katanya tadi Yesus siapa yang Wah, melihat. kau sendiri Tadi yang katanya siapa yang melihat menyimpulkan Yesus kenapa sama meludahi melihat aku berarti- Bapak. Wah, salah. Berarti kamu mengambil kesimpulan yang salah, Pak Zuma. Loh, Jangan menganggap remeh. Loh, Ingat, katanya jangan Tuhan menghakimi, Anda, katanya jangan Tuhan menghakimi Anda supaya kamu satu. tidak dihakimi, saudara. Katanya Tuhan Anda satu. Berarti kalau Yesus yang Tuhan Anda satu itu diludahin, berarti yang diludahin ini Bapak atau bukan? Sekarang saya tanya, ada bahasa ludahkah untuk Bapak? Ayo, Bu. Siapa yang meludahi Bapak? Ayo, Bu. Meludah aku berarti dia meludahi Bapak. Bahasa itu dapat dari mana kalau bukan Pak Zuma punya ciptaan sendiri? Oh, berarti Ibu sudah mengakui Ya, Tuhan- bahwa Yesus ya, bukan Tuhan Bapak. Yesus. Wah, kau sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Jadi Ibu sudah mengakui Yesus itu bukan Bapak. Wah, kau sendiri yang mengatakan, bukan saya. Saya mengaku Yesus itu Bapak kok. Kau sendiri yang Nah, berarti siapa yang meludahi Yesus? Berarti siapa yang meludahi Yesus sama dengan meludahi. Belajar dulu Bang Zuma Iya, ya, Be. supaya tahu arti belajar Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena Tuhan Yesus Loh, mengajarkan Ibu, kita hukum cinta Ibu. kasih, ya. Jadi kita tidak Makanya dipersepsi. Bu, Jadi saya jangan tidak cocok jangan ini ya, Tuhannya karena Yesus itu jangan- justru dianggap Yesus. Ya, menurutmu begitu. Kalau saya bilang Allah itu bukan Tuhan, kau terima ke tidak? Saya tanya. Yesus mengatakan, aku Bang, tidak dapat Bang, berbuat apa-apa Bang, dari Bang, diriku Bang, sendiri. maaf, saya Ajaranku putuskan, bukan saya dari tidak diriku suka sendiri. seperti itu. Aku Tunggu, datang tunggu, bukan Bang, atas Bang, kehendakku Saya- sendiri. saya putuskan, Kasih saya Bu kurang Reni suka. ngomong ganti-gantian. Saya Kalau kurang nggak bisa suka. buat timer nggak? Ya, nggak. Kalau nggak kita pakai timer aja supaya adil kita pakai timer. Oke, Bu Reni give up. Waduh, ini terlalu galak Bang Zuma. Sorry ya. Sorry ya host. Siap Bang Zuma. Ya, jadi ada Aduh, gara-gara saya ini. Kabur dia. Aduh, kayak mana ini teman-teman. Padahal Sorry, kita sorry, lagi- sorry. Nggak, tadi kita lumayan seru gara-gara rupanya pemahaman itu Tuhan Nes ya. Di sana Cuman- aku temukan. Ya. Shalom. Shalom. Gimana Bang di sini kutemukan, di Salam, sana nggak Pak. ditemukan? Ya. Saya senang. Ayo silakan yang lain, ntar kabur lagi tamunya. Enggak, saya mau belajar dengan Bang Juma karena saya dengar senang sekali diskusinya asik. Cakep. Lanjut gas udah. Lanjut Guna. Salam Pak. Lanjut. Iya, saya senang belajar dengan Bang Juma nih. Izin host, saya ingin bertanya aja dengan Bang Juma karena saya ingin belajar dengan beliau. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa?
Dengar itu siapa yang Oh, ngomong? bukan. Oh, bukan ya. Aku pikir Izinkan mau saya nanya. bertanya dulu, host. Silakan. Ya, pertama, di mana ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa percaya kepada Nabi Muhammad SAW akan selamat? Itu pertama. Yang kedua, menurut teman-teman Muslim, Al-Quran itu adalah firman Allah. Pertanyaan saya, apakah firman Allah itu diciptakan atau tidak? Terima kasih Bang Juma, itu aja. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Iya, baik. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan terkait dengan percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu diterangkan di surah Ali Imran ya, atau Al-Maidah ya. Al-Maidah apa Ali Imran ya? Ali Imran ya. Ali Imran A'udzubillahi minasyaitonirrajim. berapa, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum, ayat Ali Imran 31 ayat Bang. berapa? 31 ya. Qul in kuntum, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi yaitu Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini barang siapa yang kemudian percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka pencipta langit dan bumi ini akan menghapuskan segala dosa-dosa orang tersebut, dan karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat berapa Bang? Gitu Bang. Udah ya. Ayat berapa Bang? Ayat Ayat 31. Oh, sudah ditayangin tuh, 31. Pak. Salam, Pak. Belum Gurunda. Firman itu ciptaan atau bukan? Yang kedua. entah ini belum nih, saya Iya. belum paham ini karena saya mau saya Kalau ya- belajar, saya belajar dari Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa untuk menafsir kitab suci itu ada kaidahnya, jadi tidak sembarang. Nah, karena itu saya tidak berani menafsir Al-Quran ini, makanya saya ingin belajar dari teman-teman Muslim. Nah, Bang Juma itu mengetengahkan ayat 31 yang judul itu bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini saya pegang Al-Qur'an ini yang terjemahan Kemenang itu begini katanya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang saya tanya tadi ya Bang Juma, ayat yang mengatakan di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku sebagai Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan selamat. Yang gitu adalah Bang Juma. Ya ini tadi ayat ini sudah jelas loh. Ini mencintai Allah ini, bukan Ini udah jelas ini Bang. Ayatnya judul perikopnya ini bukti cinta kepada Allah Subhanahu Iya, wa Kak. taala, bukan cinta kepada Nabi Muhammad judulnya. Enggak. Ini dijelas ketika manusia itu mencintai Allah, maka dia harus percaya kepada Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai orang tersebut. Itulah Bang. Katakanlah dalam kurung itu Nabi Muhammad itu maksudnya apa Bang?
Maksudnya supaya apa? Ini maksudnya gimana nih? Katakanlah lalu dalam kurung itu Nabi Muhammad itu maksudnya apa itu? Itu Ya, katakanlah, itu Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau dalam kurung itu enggak, tambahan ya, Bang? kata qul, setiap kul yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah satu-satunya yang ditujukan, itu adalah perintah yang satu-satunya pasti ditujukan kepada Rasulullah, bukan kepada yang lain. Tapi biasanya kalau kepada Rasulullah dia langsung disebut nama kan, Bang? Muhammad gitu kan? Enggak, kalau dikatakan kul itu perintah pasti kepada Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, ikutilah aku, artinya percayalah kepada aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Oh, ikuti Gitu. artinya Itu dasar. ikuti artinya Percaya, sama dengan Kang. percaya ya. Iya, betul. Kalau ikuti bahasa Arabnya apa, Bang? Ikuti sama dengan ini, fattabi'uni atau istadirni. Pata diuni ya bahasa Arabnya ya. Ini sudah jelas ini, Bang. Ya, ikuti bahasa Arabnya apa, Bang? Kata ikuti kalau dalam bahasa Arabnya apa? Cek Gurunda. Ya, cek. Lanjut. Cek. Oke, mungkin sambil nunggu Bang Juma ya, aku mau umumkan aja bagi teman-teman yang nonton di kisah HMC. Cek. Suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran? Iya, Yang dari kedengaran kisah sekarang, HMC, Bang. Kedengaran. ya, yang nonton di YouTube kisah HMC pindah ke HMC News ya. Soalnya yang di kisah HMC mau kututup aja, pindah ke HMC News saya. Oke, silakan lanjut. Halo, Bang Juma. Iya. Gimana? Kalau kata ikutilah bahasa Arabnya apa, Bang? Tikbi, ikutilah aku. Lalu kalau kata percaya bahasa Arabnya apa? Yang tadi tabi'uni artinya ikutilah aku. Nah, sekarang ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan dirinya adalah nabi, kalau orang mengikuti dia menyembah kepada Allah, itu orang percaya atau bukan orang percaya, Bang? Enggak tahu saya, Bang. Itu kan apa Yang menjadi yang menjadi Islam itu orang percaya atau bukan? Saya kurang tahu, Bang. Itu mungkin teman-teman Muslim yang bisa jawab itu. Karena di sini Putus-putus ayatnya di sini tidak ada suaranya. yang saya mau itu, Bang, begini. Nabi Muhammad mengatakan, jika kamu percaya kepada saya, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal atau selamat. Gitu loh, ada nggak, Bang? Nah, ini ayatnya tadi. Itu bukan lagi Rasul yang mengatakan itu. Itu maksudnya, kalau saya tafsir ini, menurut tafsiran saya, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan Nabi Muhammad, ya kan? Hai Nabi Muhammad, Ya. katakanlah begini kepada umatmu. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku.
niscaya Allah akan mengampuni dan mengasihi dan mengampuni dosamu. Nah, kalau menurut saya, tafsiran saya, Iya, terus ini mau mengatakan kalau mencintai Allah, ikuti petunjuk Nabi Muhammad. Bukan percaya kepada Nabi Muhammad. Ikuti petunjuk Nabi Muhammad itu tidak dikatakan masuk surga. Ini hanya bilang ampuni, dosamu diampuni. Nah, yang saya mau tadi, ya ayat yang mengatakan mengikut Nabi Muhammad atau percaya kepada Nabi Muhammad, kamu akan selamat. Masuk surga. Gitu loh Bang, bahasanya. Ada nggak? yang mengajarkan tentang yang mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu kan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga orang yang percaya kepada beliau pasti menjadi pengikutnya. Makanya dikatakan fattabi'uni. Bagaimana menjadi pengikut Rasulullah kalau tidak percaya kepada Rasulullah? Itu kan sudah jelas itu. Lagi-lagi di dalam hadis dikatakan bahwasanya jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Nah, orang-orang yang kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti dia percaya kan? Kan begitu. Ya, bagi saya. Sorry ya, putus-putus di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya itu bagi Bang. Anda. Itu bagi Anda. Itu bagi Nggak. Anda. Nah, Tidak karena mesti dia kita sebetulnya- ngikutin. Begini Bang, Dia sebetulnya kalau saya mau- menafsirkan teks ini Kok hanya Anda menafsirkan kapasitas Anda apa? kalau Ya, tadi saya dia maksudnya nggak menafsirkan ngerti. teks ini Bang, dia hanya mengatakan dosamu diampuni, tidak mengatakan kamu masuk surga, kamu selamat. Ah, itu loh, beda bagi saya. Dosa diampuni dengan selamat itu beda. Itu loh. Nah, apakah Itu bagi Kan Anda. Anda kan bukan Yang pengimannya. Anda apa kita orang Islam? Kan tadi Anda nanya. Nah, makanya tadi Ya, itu bagi Anda. Ajaran Yesus Anda aja Anda nggak percaya, apalagi Quran kan gitu. Nah, makanya saya senang ini pernyataannya menarik ini. Artinya Bapak mewajibkan saya untuk mentaati tafsir Al-Quran yang benar adalah menurut orang Muslim. Nah, kalau begitu maka saya juga mau sebaiknya teman-teman Muslim menafsirkan Alkitab juga menurut orang-orang Kristen. Jangan sesuka hati. Enggak. Alkitab tuh enggak butuh. Oh boleh saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi Oh, tunjukkan boleh. original teks kitab Anda yang asli. Iya boleh. Tunjukkan kitab asli Anda. Oh iya, boleh ya. Oke. Iya Kalau harus. boleh. Iya. Ya, Karena yang ada di dalam kitab saudara itu sudah tafsiran. Oke, atau Itu gini kan aja. tafsiran Bang. itu. Itu bukan firman Tuhan yang ada dalam kitab saudara, itu bukan firman Tuhan. Oke, Itu oke. tafsiran itu. Ya, terserah Bang Juma aja. Atau begini aja Bang Juma, anggap aja lah saya karena belum paham ini, biar aja itu dulu. Ya, enggak Lalu bisa dianggap pertanyaan memang enggak kedua, paham. Bang. Pertanyaan bisa yang dianggap kedua orang nggak tadi, paham. pertanyaan yang kedua tadi itu, Al-Quran itu adalah firman Allah. Pertanyaan saya, firman Allah itu makhluk atau bukan? Diciptakan atau tidak? Kalau yang Anda maksud itu Al-Quran dalam arti kata kertas beserta tinta, itu ciptaan. Tapi kalau hukum-hukum yang ada di dalamnya itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu kehendak yang melekat pada diri Allah itu namanya kalam. Itu bukan ciptaan, itu sifat. Itu sifat ya. Ya. Berarti sifat itu tidak diciptakan gitu ya Bang ya? Ya, apakah Anda menciptakan sifat Anda atau sifat Anda itu berasal dari dalam diri Anda sendiri? Bisa enggak sifat Anda itu terpisah dengan diri Anda? Oke. Misalnya Anda pemarah, bisa enggak pemarah itu menjadi pribadi baru dari Anda? Bisa enggak? Oke, saya ikuti ide Bang Juma bahwa sifat itu Ya, tidak diciptakan. jadi kertas tinta itu ciptaan. Yang lahir dari rahim Maria itu ciptaan. Itu bukan firman, bukan sifat. Oke.
Saya ikuti Terus? kata Bung Juma bahwa sifat itu tidak diciptakan. Oke. Nah, kan sifat firman Allah itu adalah sifat. Itu kan diturunkan ya. Berarti firman Allah turun jadi buku. Bagaimana itu Bang Juma? Definisi aja salah. Firman Allah itu dituangkan, dituliskan. Kenapa firman yang jadi buku itu bambu, Pak? Oh, bambu. Bambu masuk ke dalam pabrik itu yang jadi buku. Iya dong. Itu kan Al-Qur'an itu kan Gimana buku sih? itu yang saya pegang ini, saya pegang Al-Qur'an, Bang, itu buku itu kan firman Allah, berarti Iya. firman Allah turun Ya, jadi berarti- buku. Iya, Berarti ya itulah ciptaan. Buku itu ciptaan. Oh, berarti firman Yesus Allah itu adalah ciptaan. Yang Berarti firman buku itu Allah bukan firman Allah, Pak. Cobalah dipahami dulu. Apakah buku itu firman atau bukan? Kalau menurut Bang Juma, Tadi kan saya sudah bilang, jangan buat lucu-lucuan, Oke. Pak. Kalau bertanya itu yang masuk akal. Jangan lucu-lucuan. sekarang begini Bang Juma. Hmm. Firman yang Apa tuh? turun jadi buku aja itu kalian terima. Mengapa firman yang turun jadi manusia tidak kalian terima? Lah, kami terima sebagai ciptaan Tuhan. Gimana sih? Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Kami terima. Yang lucu itu kalau Tuhan yang nusul menjadi buku, Tuhan nusul menjadi manusia, itu ajaran apa itu? Tunggu, Oke, aku tambahin Bang. Aku Oke, tambahin Bang, di sini kutemukan. Kalau Tunggu Anda dulu, meyakini seperti itu, Tunggu dulu, ya, host. Tunggu Baru dulu. mau ngomong. Nanti Bapak tambahkan. Saya ingin melanjutkan pernyataan Bang Juma. Ya, Anda kalau bertanya tolong dipahami jawaban orang. Anda bertanya nggak mendengar masalahnya. Oke, sekarang begini. Iya. Hanya nyerocos saja Bapak ini. Udah dijawab Modal sama jawab Bung Juma yang nih. Anda tanya Al-Quran Nah, itu kalau bukunya, begitu, kitabnya atau kalau begitu buku-bukunya. standar yang sama juga ya. Kenapa Bang di sini kutemukan tidak bisa menerima bahwa Tuhan turun dalam wujud manusia bernama Aditya Nugrahanto? Itu masih banyak tuh teman-teman Kristen nggak terima ya Aditya sebagai Tuhan karena dia udah mengatakan loh bahwa dia itu adalah inkarnasi Tuhan sama seperti Ya, Yesus sudah dulu. menghamili Faye. Ya, yang sudah menghamili Ibu V, seorang nabi, banyak pengikutnya. Kenapa kalian nggak mengimani juga Ya. kalau menggunakan standar itu? Oke, saya ikuti ide Bang Juma bahwa firman Allah itu tidak diciptakan. Kalau firman Terus? Allah tidak diciptakan, berarti firman Allah itu adalah pencipta ya. Karena apa? Karena dalam Dengarkan teologi dulu, kita Pak. dengar Pak, dulu, Bang Juma. Pak. Pak, dengarkan saya, Pak. Kita Jangan Bapak mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan, Pak. Pak, Kan firman jangan Allah. mengatakan sesuatu yang saya tidak katakan. Dengar dulu Bang Juma. Kan Bang Juma tadi mengatakan Terlalu sering makan binatang yang suka nyeruduk ini. dengar dulu Bang Juma. Kan tadi Bang Juma mengatakan firman Allah itu Saya katakan sifat Allah itu melekat pada diri Allah, tidak Oke. nusul menjadi makhluk. Oke, sifat itu apalagi sifat itu kan tidak diciptakan kan, Bang? Sifat itu Loh, diciptakan atau sifat tidak? itu melekat pada diri Allah karena sifat itu adalah Allah itu sendiri. Oh, Kan nggak melekat. Gimana ceritanya ini? Tapi kok turun gimana kok melekat? Terpisah dong Apa itu. yang turun, Pak? Pak, apa yang turun, Pak? Apa yang turun? Harga telur. Nuzulul Quran itu kan artinya kan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nujulul. Ya kalau Bang, Di sini dingin loh, Pak. Ini di gunung loh, Pak. Di sini semakin dingin saya jadinya. Apa yang turun, Pak? firman Allah itu Nujul. diturunkan atau ditulis, Bang? Firman Allah itu wahyu Allah yang turun. Nah, Bukan oke, sifat wahyu Allah yang turun, Pak.
Wahyunya apa beda wahyu dengan firman, Bang? Iya. Loh, wahyu itu adalah ilham, ilham itu firman, firman itu ketetapan, ketetapan itulah yang sampai kepada nabi dan rasul. Berarti wahyu sama Bukan dengan Tuhan firman yang ya? turun. Dia Berarti maunya wahyu firman sama itu. dengan Aduh, firman. ini kelihatannya Bapak ini setiap kata yang keluar dari mulut saya dipertanyakan deh. Iya. Harus saya Coba bilang harus semut. jelas. Bilang semut, Bunda. Jelas, Semut Bunda. ditanya tuh, semut. Semut lucu dulu katanya. Karena tadi kan Bang Juma begini. Lucu Bapak ini, lucu. Allah itu melekat Pak, pada diri gini Allah. Pak, yang saya tahu Bapak ingin menyamakan Yesus dengan Al-Quran. Saya tahu karena Anda penyembah ciptaan. Kami tidak ada yang menyembah Al-Quran, Pak. Kami tahu Al-Quran itu adalah sifat yang kemudian yang berasal dari Allah, dari sifat Allah, kalam Allah, kemudian dia berkalimah, kalimah itu kemudian dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak ada satupun dari kami itu menuhankan Al-Quran. Itu Beda masalah. dengan Bapak, menuhankan anak manusia. Halo Bang Juma. Kenapa? sekarang tangkap itu. Kenapa? Tidak ada yang menuhankan Al-Quran. Silakan. Hal Al-Quran berisi firman Allah dan Betul. Karena Al-Quran itu kertas. Oke. Hanya orang gila yang sembah kertas, Pak. Oke. Yesus itu manusia. Hanya orang sedang yang nyembah manusia. Terus? Gini Bang Juma, dengar logikanya, ya. Firman Allah itu, Logika saya sudah Anda dengar enggak? Apakah Anda sudah mendengarkan logika saya bahwa kami tidak menyembah buku? Siapa yang menyembah buku itu orang gila. Siapa yang menyembah manusia itu orang gila. Dia butuh rumah sakit jiwa. Oke. Dengar enggak logika saya itu? Dengar enggak, Pak? Udah dengar. Saya tanya dulu. Dengar enggak logika saya tuh? Dengar, Bang. Saya ikut. Dengar enggak, Pak? Nah, sekarang Bapak apakah dengar dulu. Sekarang apakah Bapak menyembah manusia? Oh, tidak. Saya menyembah Tuhan yang jadi manusia. Siapa Tuhan yang mana yang Anda sembah? Firman yang menjadi manusia. Ya, berarti Anda menyembah manusia. Hayo. Akui dulu Anda menyembah manusia atau bukan? Saya tidak, saya menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia, tetapi yang saya sembah adalah berarti Bapak nyembah manusia. Bang Juma, kalau mau gimana sih Bapak? Logika kayak begini mau Bapak hantamkan ke saya. Anda akui dulu bahwa Anda menyembah manusia. Udah selesai. Dibalikkan oleh gurunda, saudara-saudara yang menyaksikan. Benar kan? Anda nyembah manusia kan? Anda nyembah manusia. Bang Juma, coba dengar baik-baik nih. Anda dengar baik-baik. Ya, saya sudah dengar. Anda mengaku menyembah manusia. Sudah ku dengar. Tunggu, dengar dulu kata saya. Oke? Nah, dalam berteologi, kita hanya mengenal dua subjek. Pertama, subjek pencipta, Khalik. Apa tuh? Kedua, subjek yang dicipta, ada atau makhluk. Terus? Terus kasusnya terhadap Yesus? Kalau firman itu tidak diciptakan, berarti dia pencipta dong. Siapa bilang firman tidak diciptakan, Pak? Maka Bang Juma tadi bilang firman itu adalah sifat dan sifat itu tidak firman yang saya maksud itu adalah sifat, Pak. Tapi kalau kalimat itu diciptakan, Pak. Sekarang ketika Anda berbicara, apakah Anda tidak menciptakan perkataan Anda? Nah, itu yang saya bilang tadi, Bang. Yang saya bilang tuh firman tadi kan Bang Juma bilang sifat. Pemain bola, Bang. Makanya Pak, belajar dulu. Kalau tanya ke Islam yang dimaksud sifat itu bukan al-kalimah. Kalau yang dikatakan al-kalam dengan al-kalimah itu beda. Sifat itu khalik ya, Bang? Sifat itu khalik, betul. Kembali lagi ke situ. Tapi al-kalimah itu bukan sifat Allah. Al-kalimah itu hasil daripada kalam.
Apa itu Oke. sifat Allah, Bang? Nah, Apa itu saya sifat kasih analogi kepada Anda. Mulut Anda itu adalah kalam. Suara yang keluar dari mulut Anda itu adalah kalimah. Yesus itu kalimah, Pak. Pada mulanya adalah kalimah. Yesus itu pada mulanya perkataan, bukan pada mulanya sifat. Oh, Belajar dong. jadi firman Allah itu sifat. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Yesus itu bukan kalam. Yesus itu kalimah. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah al-kalimah. Al-kalimah itu bersama-sama dengan kalam. Di Begitu, Pak. Di mana Mulut- terjemahan bahwa pada mulanya adalah al-kalimah dalam Alkitab? Ayo, di mana? Di Loh, mana? firman Di mana? Itu apa menurut Anda? Firman itu apa? Firman itu kalau mengikuti Firman itu apa? Kalau Firman itu apa menurut Anda? kalau mengikuti ide Bang Juma ya sifat. Loh. Nah, Loh, Loh, Anda berarti bisa bantu betul-betul nggak saya. nyimak. Enggak, maksud saya dari mana? Dari mana di kitab Anda dikatakan bahwa firman itu sifat? Di mana? Bahkan dia tidak diciptakan. Bang Juma mengatakan sifat tidak diciptakan. Ngarang-ngarang Bapak ini. Ya, Pak, firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Pak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. 10 detik, dengarkan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat di mana sifat Allah itu bisa berkata-kata. Dengarkan dulu kalau mau waras, Pak, dengarkan. Kalau Anda mau waras, dengarkan saya. Oke? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Anda nggak bisa waras kalau begini. Kan tadi bersama Nggak bisa waras Anda. Nggak bisa. Dengarkan Pak. Tadi Anda sudah mengakui diri Anda menyembah manusia. Bukti Anda sakit. Sekarang dengarkan saya terapi. Kapan saya bilang menyembah manusia? Kapan? Loh, Ini rekaman Yesus ini manusia apa? atau bukan? Host direkam nggak nih? Yesus manusia atau Ini bukan? direkam, Dengarkan Bang. saya. Itu Yesus direkam. manusia atau bukan? Sekarang coba reply host. Di mana detik berapa saya mengatakan Oh, nggak usah di sini aja. Yesus itu manusia atau bukan? Dari sini saya tahu Juma itu adalah orang yang tolol. Wih, Oh, jurus keluar. Silakan, maki lagi. kabur nih. Tuh, kan? Marah. Ujung-ujungnya marah guru udah. Ya. Dibalik Ya udah, marah. sudah dua yang lari gara-gara saya. Silakan yang lain, saya lagi di gunung. Ya mungkin tadi penonton ada yang bingung. Maaf, Yang suara bingung. musik juga sini Yo, kencang. nih. berapa guru Silakan. udah? Cakep banget. Dibalikin nyembah manusia marah. Makanya jangan nyari remis Marah. sama Islam. Sakit. Dia